Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmatnya kita sempat berkumpul di Guangzhou yang kita ini. Mari kita kirimkan selawat dan salam pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai bawa umur keselamatan dunia wal akhirat. Jadi rekan-rekan sekalian, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti aksi nyata saya tentang budaya positif. Hari ini saya akan menyampaikan informasi tentang budaya positif. Jadi begini, di sekolah kita ini adalah tempat belajar dan menumbuh kembangkan karakter murid. Untuk itu diperlukan adanya lingkungan sekolah yang sehat, bersih, aman, dan menyenangkan bagi siswa. Berikut ini adalah beberapa nilai kebajikan murid yang terdapat pada profil pelajar Pancasila, yaitu diantaranya sikap kreatif, yaitu menghasilkan gagasan, karya dan tindakan yang orisinil. Ya, berikutnya terhadap bernalar kritis. Jadi nilai kebajikan yang kita harapkan adalah memperoleh dan memproses informasi, menganalisis, mengevaluasi, refleksi serta mengambil keputusan. Sementara pada sikap mandiri, nilai kebajikan yang kita harapkan adalah kesadaran akan diri dan situasi. Selanjutnya gotong royong. Nilai sikap yang kita harapkan adalah berkolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Untuk berkebinekaan global, nilai kebajikan diharapkan adalah mengenal dan menghargai budaya dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Oke, itulah tadi contoh nilai kebajikan murid yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Dalam rangka menciptakan lingkungan belajar positif, salah satu strategi yang perlu kita terapkan adalah tenaga pendidik yang disiplin. Jadi teman-teman sekalian, kita di sini alhamdulillah sudah menunjukkan sikap disiplin. Mengenalkan disiplin positif dilakukan melalui nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai kebajikan yang kita semua terima. Ya, diterima oleh semua kalangan. Sudah nih Pak. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia itu berbuat dengan 3 motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Melakukan sesuatu pekerjaan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, misalnya seorang siswa yang hadir tepat waktu hanya untuk takut dihukum. Yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini adalah motivasi, yaitu melakukan sesuatu untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Ya, jadi terkadang kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan pengakuan. Yang berikutnya, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, yang ini adalah melakukan sesuatu karena termotivasi kesadaran diri yang bersifat internal, bukan eksternal. Jadi ini adalah motivasi yang paling baik yang datang dari diri sendiri. Di sini kita akan berbicara tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jadi teman-teman sekalian, ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di antaranya adalah hukuman. Hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan. Ya, jadi ketika siswa kita bersalah, terkadang kita beri hukuman. Berikutnya adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi adalah sebuah akibat dari suatu perbuatan maupun pendirian yang telah
hendak atau telah dilakukan. Jadi ada konsekuensinya tersendiri terhadap apa-apa yang kita lakukan. Nah, terus selanjutnya yang ketiga adalah restitusi. Ya, kemarin dia bertanya apa itu restitusi? Ya, dalam hukum negara kita juga ada istilah restitusi, yaitu penggantian atau pembayaran terhadap korban. Jadi pembayaran ini berupa tujuan, salah satunya sebagai bentuk tanggung jawab pelaku. Namun yang kita akan bahas kali ini bukan restitusi dalam bentuk hukum di negara kita, namun restitusi dalam hukum pendidikan. Nah, terkadang siswa kita memiliki kesalahan karena adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, mungkin karena dia butuh makan, minum, atau yang lainnya. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang. Mungkin ada siswa kita yang nakal mungkin karena dia kurang kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Jadi di sini akan dijelaskan kembali tentang kebutuhan dasar manusia yang telah disebutkan tadi. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kebutuhan ini meliputi kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang. Ya, sama dengan kebutuhan diterima, love and belong. Kebutuhan ini meliputi akan rasa cinta kasih, penerimaan, dan hubungan sosial. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Ya, ini meliputi tentang kebutuhan akan otonom, pilihan dan kontrol. Selanjutnya, kebutuhan kesenangan. Ya, ini adalah kebutuhan akan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan. Terkadang siswa kita bermain di kelas, sebenarnya mereka itu butuh kebutuhan akan kesenangan. Ada juga kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan ini adalah kebutuhan akan rasa berdaya, mampu dan berpengaruh. Ya, biasanya ada siswa kita yang selalu buat ulah. Sebenarnya mereka ini membutuhkan kebutuhan penguasaan akan penghargaan atas kemampuannya itu. Oke, mungkin dia ingin dipuji. Selanjutnya, oke, dalam menghadapi kekurangan kebutuhan tadi itu, maka kita sebagai guru butuh posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol yang diantara kita di sini adalah yang pertama penghukum. Ya, mungkin kita semua pernah menjadi penghukum. Terus pembuat merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai pengejar. Ya, kita sudah pernah ini sebagai penghukum. Bagaimana itu seorang penghukum? Seorang penghukum melakukan hukuman fisik maupun verbal. Ya, terkadang ketika siswa kita salah, maka kita berikutnya posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, posisi pembuat merasa bersalah ini terkadang ketika siswa kita memiliki kesalahan atau berbuat kesalahan, maka kata-kata yang keluar itu sebenarnya lembut, ya, tidak marah-marah, namun terkadang membuat siswa merasa bersalah. Contohnya, ibu sangat merasa kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus bertemu, kamu gimana ya? Nah, jadi ini adalah merasa bersalah. Oke, berikutnya adalah sebagai pemantau. Ya, kalau sebagai pemantau berarti kita mengawasi, terus tetap dengan mengingatkan peraturan dan konsekuensinya. Oke, sebagai pemantau ini, jadi ketika siswa bersalah, maka kita akan tetap
menjalankan sanksinya. Ya. Dan pertama-tama mengingatkan peraturannya. Apa yang telah kamu lakukan? Ingat sanksinya apa ketika kita melakukan ini? Yaitu ciri-ciri sebagai pemantau. Berikutnya adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Ya, dia bertindak sebagai teman. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Kita mungkin di sini juga pernah seperti ini. Bagaimana membangun hubungan dengan siswa seperti teman. Ya, terkadang mereka bilang, ayo bantulah. Ini demi Bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Ya, sebenarnya menjadi teman ini sudah baik, namun terkadang siswa akan selalu berharap dibantu. Ya, mereka akan kurang mandiri. Selanjutnya ada lagi satu sebagai manajer. Jadi posisi yang berikutnya adalah posisi sebagai manajer. Ini adalah posisi yang terbaik, yaitu bagaimana memecahkan masalah dengan segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi yang dimaksud ini adalah menyelesaikan masalah dengan 3 tahap. Ya, tahap pertama adalah menanyakan. Tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, jadi jika seorang siswa kita berbuat salah, yang pertama-tama kita akan menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kita tanyakan dulu apa alasannya berbuat seperti itu. Terus yang kedua, setelah menstabilkan identitas, berikutnya adalah bagaimana memvalidasi tindakan yang salah. Ya, terkadang kita bilang, ya semua orang pernah melakukan hal seperti itu. Ibu juga biasa terlambat bangun, makanya terlambat datang ke sekolah. Jadi yang kedua ini adalah memvalidasi tindakan yang salah. Maksudnya buatlah anak tidak terlalu menyesal dengan kesalahannya. Berikutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita selalu menanyakan apa alasannya berbuat seperti ini, selanjutnya kita validasi tindakan. Semua orang bisa melakukan seperti itu. Padahal sebenarnya kamu bisa lebih baik lagi, toh. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada langkah ketiga ini kita tanya apa keyakinan kelas yang kita sudah kesepakati. Nah, pada saat ini siswa akan menyebutkan peraturan atau kesepakatan kelas yang telah disepakati. Selanjutnya, setelah itu siswa kita akan diajak untuk bagaimana memperbaiki kesalahannya tadi. Ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian untuk kali ini. Selanjutnya saya buka sesi pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rizal. Iya, Bu. Ya, terima kasih Pak Rizal. Silahkan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian dan untuk Bu Rasmide yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Jadi di sini yang ingin saya sampaikan bukan pertanyaan ya. Jadi atas ilmunya ini yang didapatkan Bu Rasmide dalam guru penggerak, kita sudah bisa meraba-raba diri kita di posisi mana kita tinggal. Dari 5 posisi apa tadi Bu Rasmide? Posisi kontrol guru. Jadi ada penghukum merasa merasa bersalah sebagai teman, dan yang posisi paling tinggi itu sebagai manajer. Jadi terima kasih banyak sudah berbagi ilmu kepada kita semua, dan ini tidak didapatkan di lain tempat kecuali di guru penggerak. Ya, terima kasih Bu Rasmida. Ya, terima kasih banyak Pak Rizal atas tambahannya. Selanjutnya mungkin masih ada teman yang ingin bertanya atau memberi tambahan. Barangkali.
Tiga. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan sekalian atas kesediaannya, luar biasa atas waktunya. Sekian untuk pemaparan saya hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.